permasalahan Kabinet Wilopo yang pada tahun 1953 sampai tahun 1954. Sebelumnya, perkenalkan saya Bunga Putri sebagai moderator dan sekaligus menjadi pemateri pertama. Dan di sebelah kanan saya, Anggi Purnamasari sebagai pemateri, saya Zatul Mardia sebagai pemateri, dan sebelah kiri saya Siti Nurjana sebagai pemateri, saya Raisa Zara sebagai pemateri. Baiklah, karena saya sebagai pemateri pertama, jadi saya akan mempresentasikannya, yaitu pada Kabinet Wilopo yang pertama kali konfliknya itu mengenai konflik agraria atau peristiwa Tanjung Morawa. Salah satu peristiwa yang paling terkenal pada masa Kabinet Wilopo adalah sengketa tanah di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Konflik agraria ini melibatkan para petani lokal dengan perusahaan-perusahaan perkebunan yang asing yang mengeklaim lahan tersebut. Ketegangan ini memuncak ketika pemerintah di bawah Kabinet Wilopo mengambil keputusan untuk mengembalikan tanah kepada perusahaan perkebunan. Kebijakan ini memicu protes besar-besaran, terutama dari kalangan petani dan organisasi buruh. Akhirnya, insiden kekerasan terjadi dan ini sangat mempengaruhi popularitas kabinet. Untuk pemateri kedua, dipersilakan. 2. Instabilitas politik. Seperti kebanyakan kabinet pada masa demokrasi parlementer di Indonesia, Kabinet Wilopo menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik. Koalisi dalam pemerintahan yang terdiri dari berbagai partai politik seringkali tidak solid dan mengalami perpecahan internal. Kondisi ini membuat pemerintahan tidak stabil, sehingga sulit mengambil keputusan yang cepat dan efektif. Yang ketiga, tekanan eksternal dan internal. Wilopo harus menghadapi berbagai tekanan dari luar, termasuk dari oposisi di parlemen yang tidak mendukung kebijakannya. Tekanan juga datang dari kelompok militer dan regional yang merasa tidak puas dengan kebijakan sentralisasi dan pembagian kekuasaan pusat daerah. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi. Kabinet Wilopo juga harus mengatasi masalah ekonomi yang sulit, termasuk inflasi dan ketidakstabilan moneter. Situasi ekonomi yang tidak menentu ini diperparah oleh kekurangan barang kebutuhan pokok serta ketegangan antara pemerintah pusat dengan pengusaha asing dan domestik. Yang kelima, keputusan mundur kabinet. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta semakin banyak kritik yang diarahkan kepada Kabinet Wilopo, kabinet ini akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1953. Perwisata Tanjung Morawa menjadi salah satu pemicu utama runtuhnya kabinet ini, karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengenai konflik agraria tersebut dianggap mempercerminkan kelemahan kabinet sebagai keseluruhan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.